Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Muhammad Mahfur untuk mata kuliah atau lanjutan bagi Anda yang menyukai kualitatif dan sedang mengerjakan laporan penelitian kualitatif. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan banyak sekali hal-hal yang kaitannya dengan analisis data, teknik coding. Nah, hari ini kita masuk di teknik menarasikan data karena menurut beberapa kebiasaan banyak yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah deskriptif, begitu kan? Lalu cara mendeskripsikannya bagaimana? Nah, inilah yang kemudian Anda ikuti dengan sesama bagaimana panduan ini ringkas banget, hanya perspektif saja atau sudut pandang saja atau pemahaman umum yang seharusnya menjadikan kita bisa menarasikan kualitatif, deskriptif sesuai dengan jenis penelitiannya, tetapi tetap berpijak pada data yang dulu-dulu sudah saya pernah sampaikan, yakni di teknik pengkodean. Oke, kita ikuti contoh-contoh ringkas dan tahap-tahapannya bagaimana. Oke, kita ikuti langkah-langkah berikut atau penjelasan saya yang ringkas sebagaimana yang akan saya sajikan di sini. Oke, kita pada kali ini memasuki babak baru latihan menarasikan data. Oke. Nah, ini adalah contoh narasi data yang saya ambil dari judul penelitian atau skripsi. Nanti akan ada formula yang sedikit berbeda sih dengan yang penulisan jurnal, tapi intinya sama, tinggal panjang lebar atau panjang pendeknya tergantung sesuai kuota kalimat. Kalau di skripsi banyak sekali kan. Kalau di jurnal tentu kita akan jauh lebih memadatkan isinya. Nah, ini adalah contoh bagaimana. Contoh ini saya ambil dari skripsinya mahasiswa yang berjudul Asertivitas Seksual Mahasiswa Dewasa Awal Studi Milenium pada Mahasiswa di Kota Malang. Oke. Nah, teman-teman, di episode yang lalu saya sudah lakukan yang namanya penjelasan tentang teknik coding. Nah, kalau ada sedikit beda-bedanya antara penyebutan coding ini sama kategorisasi, Anda bisa memahami bahwa sebenarnya ini adalah proses yang sistematis. Artinya proses sistematis itulah yang kita butuhkan. Ketika proses sistematis itu dibutuhkan atau dilalui oleh seorang peneliti kualitatif, maka dia akan menjadi lebih objektif berpikir subjek. Nah, ini lebih objektif berpikir subjek. Oke. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan fakta, maka kita kemudian sudah punya tabel-tabel seperti ini yang kemudian mengerucut kepada satu tema tertentu. Nah, sebenarnya teknik coding itu adalah sistematisasi atau drafting ya untuk calon narasi data kita. Jadi narasi itu menurut saya harus emik. Oleh karena itu draft yang kita bikin haruslah draft yang sesuai dengan data kita yang ada. Maka kalau kita mau menarasikan ya kita mulai aja lah dari data-data yang sudah ada yang terkumpul, mungkin berlembar-lembar, mungkin ada 10 lembar atau 20 lembar, ya kita ikuti aja arahnya ke situ. Nah, jadi menarasikan itu pertama kita sudah memiliki bahan seperti ini dan kemudian narasinya sudah narasi sesuai dengan disiplin ilmu kita. Tetapi muatannya atau deskripsinya itu adalah emik sesuai dengan kaidah yang mengacu pada fakta-fakta kategorisasi yang sudah ada di tabel-tabel tahapan coding. Nah, ketika sudah seperti ini kan enak toh. Ini kemudian sudah ketemu datanya, ketemu kesimpulannya. Maka kita mulai aja. Nah, ini adalah teknik sederhana kita memulai untuk membuat draft penulisan itu seperti ini. Oke, kita mengenali pemicunya saja. Pemicu itu ada
tidak terduga, dan ada stimulus langsung. Maka kita sudah punya subbab tentang mengenali pemicu seksualitas, misalnya seperti itu. Nah, kita narasikan bagaimana sih isinya. Nah, isinya mungkin kita bisa lihat dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Nah, ini kelebihan menurut saya dari teknik coding yang manual ini, yang barangkali di teknik-teknik komputasi sudah seperti ini, cuman kadang hanya kodenya saja yang diambil di software penelitian kualitatif, tetapi yang di sini biasanya agak kesulitan. Tapi kalau kita punya ini, kita kontekstualisasi maknanya sudah bisa langsung dicek di sini, sehingga tis dari fakta itu kita dapatkan, sehingga kita bisa menarasikan itu sesuai dengan tisnya. Jadi sederhananya ya, kita sudah dapat subtema, ya kita tinggal tulis aja subtema itu, kemudian kita narasikannya seperti ini ke sini, yang kemudian kita juga bisa menceritakan ke sini, atau ibaratnya dari sini ini kita sudah punya pokok paragraf tidak terduga, pokok paragrafnya melalui foto dan sebagainya. Nanti narasinya bisa mendinamisir ini, bisa menceritakan ini secara lebih natural. Jadi narasi data itu dibutuhkan secara natural karena kita itu ingin objektif, sehingga minoritas perspektif peneliti itu benar-benar dijaga. Jadi perspektifnya minor, tetapi cara menarasikan ini berdasarkan pada data yang emik banget. Nah, nanti bagaimana sudut pandang peneliti? Ada sendiri. Oke, jangan khawatir, ada sendiri. Jadi kalau saya itu sudah punya data seperti ini, senangnya bukan main, karena sudah kita otak-atik, ilmu kita bertambah, dan kita bisa belajar lebih manusiawi ketika kita sudah mendapatkan data-data yang seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi paragraf kan. Nah, contohnya jadi yang ini berdasarkan pada thread sini, yang di sini itu, kemudian jadilah ini paragraf. Jadi paragraf ini benar-benar mengacu kepada ininya, faktanya. Meskipun mungkin kita hanya menginterpretasikan secara naratif, tidak terduga itu apa. Tapi meskipun interpretasi, kita masih mendekati pada basis naturalnya atau emiknya itu di sini. Oleh karena itu, kalau sudah seperti ini enak banget ini. Kita sudah mulai seperti membuat cerita. Jadi narasi data itu seperti bercerita, bukan seperti melakukan analisis. Nah, ini bedanya. Jadi dahululah paparan data di hasil penelitian itu satu dengan paparan data naratif seperti seorang novelis membuat cerita. Cuman bahannya sudah ada di situ kan. Jadi bahannya sudah ada di sana, itu tinggal kita narasikan berdasarkan ini kata acuan atau fokus kita tentang foto video. Nah, kita lihat aja fakta-fakta tentang foto video itu berbicara seperti apa, atau memberikan informasi apa, ya kita susun aja di sini. Nah, oke, gampang kan? Pokoknya kalau sudah punya itu, ya sudah punya itu, sudah punya yang model-model begitu itu, ya itu gampang sih, gampang. Jadi kalau kita sudah mendapatkan yang demikian, itu jauh lebih mudah dan menarik. Oke. Nah, ini kemudian menjadi enak. Kalau sudah seperti itu menjadi enak. Nah, ini seperti bikin sebuah cerita. Jadi pertama, teman-teman, hasil penelitian harus, menurut saya, ini jauh lebih otentik dulu. Paparan data naratif seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, narasi data itu adalah paparan otentik. Nah, seperti yang saya sampaikan di sana tadi, otentik. Mengapa demikian? Karena itu kita hati-hati, karena dianggap interpretasi, kemudian seolah-olah peneliti yang sudah memiliki kapasitas keilmuan yang lumayan kemudian mendadak langsung menginterpretasikan. Maka dengan paparan data itu kita mendapatkan otentisitasnya. Itu penting. Kemudian
dari paparan data itu yang kita tulis secara naratif bisa tersistematisasi dalam tema-tema psikologi. Kalau teman-teman dari disiplin misalnya pendidikan atau ilmu-ilmu sosial yang lainnya, ya tentu khasanah naratifnya itu sesuai dengan khasanah yang digunakan oleh disiplin ilmu itu sendiri. Jadi tergantung, jadi data itu sebenarnya netral, tergantung pada bagaimana peneliti mengolah berdasarkan sudut pandang keilmuannya. Oke, jadi narasi data adalah paparan otentik, jadi belum dilakukan analisis secara teoritis, tetapi kita masih mensistematisasi ke dalam tema-tema psikologi. Nah, membangun peta temuan analisis. Oke, jadi kalau saya biasanya subbab pertama dari hasil penelitian itu adalah menarasikan data. Kemudian yang kedua adalah analisis. Setelah kita itu memaparkan secara objektif, bloto suto, wong iku koyok ngene. Oh, iki barang iku koyok ngene. Kemudian baru kita bikin kesimpulan analisis. Yang itu saya sebut sebagai temuan. Jadi ibaratnya B besarnya, A besarnya itu adalah narasi data atau pemaparan data, kemudian B besarnya adalah temuan. Lah, temuan itu sudah konsep yang kita bangun berdasarkan argumentasi dari disiplin keilmuan kita. Contohnya tadi. Nah, dari sini ini kita kemudian sudah bisa mengutak-atik kira-kira kalau bunyinya seperti ini, narasinya kita penterlengi gitu, kita amati, kemudian kita coret-coret, oh ternyata kayaknya sistematisasi proses dari awal hingga akhir itu kayaknya temuan logisnya seperti ini, berdasarkan proses pendahuluan, kemudian proses utamanya, kemudian proses akhirnya ketemulah yang seperti ini. Maka inilah yang kemudian analisis temuan. Mengapa ini harus dipisahkan dengan pemaparan data tadi atau pemaparan narasi hasil penelitian? Kita pengen objektif dong, melihat subjek itu seperti apa. Tapi setelah ini adalah kultur kita. Jadi yang di sini itu adalah sudah kultur kita, wewenang kita. Ini adalah argumentasi keilmuan kita. Inilah yang kemudian nanti akan diangkat ke permukaan dalam memperkuat temuan-temuan penelitian. Jadi Anda S1 skripsi tapi kemudian punya acara seperti ini, Anda sudah bisa membawa. Jadi ini membawa teori Anda kemana-mana karena hanya selembar ini aja, misalnya begitu. Jadi temuannya begini. Jadi ini ada temuan yang before atau yang negativitas, kemudian yang ini adalah yang positif. Jadi ini adalah mengapa mahasiswa itu adalah loss of assertivity di hubungan seksual, karena hubungan lawan jenis. Nah, karena ada problematika emosi, personal, kemudian sosial, kemudian ini ada problem personal control. Nah, ini sama. Jadi problemnya di situ. Nah, kemudian yang memiliki hack of assertivity seperti apa? Yang punya hack of assertivity seperti ini. Jadi punya rasional empatik, punya perilaku mandiri. Nah, bukan itu yang ingin saya tekankan. Yang ingin saya tekankan adalah ini yang disebut analisis temuan yang Anda buat, yang harus Anda buat dengan mapping atau mind mapping. Karena ini adalah temuan. Ini bahasa psikologis yang nanti akan menjadi satu formula-formula baru untuk memahami misalnya dunia seksualitas. Tapi kalau yang di sana tadi masih narasi kan. Nah, kalau ini kan masih narasi. Belum kita temukan proses-proses psikologis apa yang kemudian bisa kita bangun konsep argumentatifnya atas rangkaian peristiwa-peristiwa khusus yang ada kaitannya dengan fokus penelitian kita. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Ini adalah bagian utama untuk kemudian nanti kita bahas atau diskusikan di
hasil penelitian itu. Jadi hasil penelitian itu menurut saya, satu adalah pemaparan data sekali lagi, kedua adalah analisis ketemuan. Nah, setelah itu baru nanti masuk ke diskusi atau pembahasan. Tapi kalau ini belum ditemukan, maka menurut saya kurang ciamik begitu, kalau makan pedas itu pedasnya kurang berasa. Nah, jadi Anda harus menemukan ini. Ini bisa dinarasikan tergantung, misalnya kalau di skripsi bisa dinarasikan secara teoritis bisa 2 halaman sampai 4 halaman misalnya, tidak masalah. Jadi ini temuannya, atau tergantung pada kemampuan Anda membuat narasi itu seperti apa. Jadi menurut saya seperti ini ya teman-teman. Bahkan menurut saya temuan ini kalau misalnya kita bisa memaparkan dengan baik, rujukan teorinya mungkin dibatasi dulu. Yang penting kita paparkan temuan ini berdasarkan bahasa kritis kita. Jadi temuan inilah kemudian menjadi kebanggaan kita, karena kita meneliti kualitatif kita dapat ini. Nah, nanti baru di pembahasan itu diskusi, panggil teori-teori, perbandingan dengan teori-teori yang terdahulu seperti apa, dan temuan penelitian Anda seperti apa, sehingga publik nanti bisa memahami lebih jauh bagaimana hasil penelitian Anda bisa berjalan dengan baik. Oke, begitu ya. Semoga bermanfaat seluruh rangkaian dari narasi atau tahap-tahap membuat narasi hasil penelitian kualitatif. Oke guys, jadi gimana penjelasan tadi? Semoga membantu bagi Anda semua yang sedang berjibaku untuk menyempurnakan laporan penelitian kualitatif. Tergantung apakah laporan itu untuk kepenulisan jurnal atau kepenulisan skripsi, disertasi atau tesis, terserah. Kuota kemampuan Anda membuat narasi sangat ditentukan oleh kebutuhan dari masing-masing publikasi ilmiah yang Anda butuhkan. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan sebarkan apa yang saya sampaikan untuk menambah pundi-pundi pengetahuan di orang lain dan pundi-pundi amal untuk Anda semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.